4. Di halaman 4. Surah Al-Baqarah halaman 4. Masya Allah, ganteng banget, Masya Allah. Udah cukur nih. Udah pede nih. Tampil. Mic-nya diaktifin Mas Raditya. Ayat berapa, Pak? Ayat 19. Ya ayyuhan nasu ubudu. Ayat 19, Pak. Ya. Betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasaybim minas sama'i fihi zulumatu waradu wabarq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitum bil kafirin yaqadul barku yahtafu absarahum kulama ada alahum masyau fi kulama ada lahum masyau fihi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazohaba bizamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul ardo firasau wa samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samariti rizqal lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibihim mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin wa illam taf'alu wa lan taf'alu fatakun narol lati waquduhan nasuwal hijarah uidat lil kafirin. Ya, baik sampai situ. Ya sudah. Ini kita insya Allah langsung ke materi ya. Ini mohon maaf tidak semuanya baca ya, karena waktu apa ini ada pasien rukyah yang mau datang di masjid dan sekarang sudah sampai di Cibubur kerja dari Jakarta, jadi saya akan masuk ke materi langsung. Dan materi hari ini ya berkenaan dengan tauhid ya. Tauhid atau berkenaan dengan makna syahadah dari Allah ya. Saya akan percepat, saya akan share screen ya. Ketahuan ini kelihatan ya. Jadi mungkin di buku BPI di situ sudah di apa namanya sudah dijelaskan tentang makna tauhid ya. Makna tauhid yang tentu sangat penting ya. Di antara tauhid itu adalah mengenal syahadatain ya, bersaksi bahwasanya
tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya, kenapa kita perlu membahas masalah tauhid? Karena tauhid itu adalah bagian dari hal yang menyelamatkan seseorang, ya, yang insya Allah dengannya dia akan selamat dan akan terhindar dari siksaan api neraka, ya. Makanya ini pentingnya tauhid kita pelajari karena hal ini adalah hal yang berkenaan dengan keselamatan di dunia juga di akhirat, insya Allah. Baik, dari fondasi tauhid itu adalah mengenal syahadatain, ya. Konsekuensi dari syahadatain yaitu asyhadu alla ilaha illallah, atau berasal juga dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, ya. Jadi kesaksian bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, itulah bagian dari syahadat tauhid, ya. Kemudian juga ada namanya pembatal tauhid, ya, pembatal syahadatain, ya. Itu juga ada. Maka kita akan bahas insya Allah di kesempatan yang mulia ini. Jadi pintu masuknya ke dalam Islam, ya, itulah dengan dua kalimat syahadat. Jadi kalau kita syahadatain, ya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan, ya, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka tentu ini adalah hal yang sangat penting, ya, untuk kita pelajari dengan baik. Berikutnya, tauhid ini juga adalah, atau syahadatan itu sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan terhindar dari neraka, ya. Kemudian berikutnya adalah pembeda antara muslim dan kafir. Jadi sekarang kalau udah membaca dua kalimat syahadat, maka dia sudah dianggap muslim dan terhindar dari kekufuran. Artinya kekufuran di sini ya berarti dia bukan muslim, orang kafir, kan. Orang kafir itu orang yang tidak masuk Islam, orang yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika Abdul Muttalib, Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, diajak untuk masuk Islam dan dia tidak mau, maka dia tetap dikatakan sebagai orang kafir, ya. Walaupun dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya al-iman, ya, qaulun bil janan wal amalu bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyati rahman. Keimanan itu adalah engkau meyakini bahwa kamu benarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan, ya sholat, dibuktikan dengan puasa, zakat, haji. Ya, itulah bukti keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat. Itulah keimanan. Bertambah ketika semakin taat kepada Allah dan berkurang ketika bermaksiat, ya. Maka keimanan ini perlu untuk selalu dipertahankan. Kemudian sebab mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Jadi sebab mendapatkan dunia dan akhirat adalah ketika kita telah bersyahadatain, ya, mengucapkan doa kalimat syahadat. Kemudian berikutnya memiliki keutamaan yang besar dan kedudukan yang mulia. Jadi kalimat la ilaha illallah, ya, mentauhidkan Allah, ya. Nabi SAW bersabda, man laki Allah la yusyriku bi syai'a dakhala jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah
Barang siapa yang dia meninggal ya, berjumpa dengan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan dijamin masuk surga ya. Kemudian kenapa perlu bahas ini juga adalah karena banyak umat Islam yang tidak paham ya. Umat Islam yang tidak paham dengan bahasa Arab ya, dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa ya, nggak tahu. Padahal itu adalah mudah sekali untuk kita terjemahkan. Asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Baik, kemudian syarat-syaratnya ketika seorang mengucapkan syahadatain, ya, maka dia harus memiliki ilmu, ya, berilmu. Jadi ilmu adalah kebalikan dari kebodohan. Jadi kalau kita punya ilmu, maka ucapan asyhadu alla ilaha illallah itu benar-benar diresapi, ya, benar-benar dia yakini karena punya pengetahuan tentang itu. Kemudian kedua, yakin, ya, tidak ragu-ragu, ya, tidak ragu-ragu dengan apa yang kita ucapkan, ya. Kemudian menerima, ya, menerima dan meninggalkan dari menolak, ya. Kemudian melaksanakan dari konsekuensi dari syahadah la ilaha illallah. Ya, ini dalam Quran surat 39 ayat 54, ya. Ini ayat 54 dari surat yang ke-39, ya. Saya agak persingkat dulu ini. Kemudian jujur, ya. Jadi ketika mengucapkan kalimat syahadatain, ya, kita benar-benar jujur, ya. Jujur bahwa kita benar-benar ingin mengucapkan dua kalimat syahadatnya itu benar-benar kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga benar-benar jujur, dan kemudian kita juga akan benar-benar bisa ya, bisa melanjutkan dari kejujuran kita, ya, bahwa yakin bahwa saya tidak sembahan semua kecuali hanya Allah, maka dia beribadah hanya kepada Allah. Dia kemudian meninggalkan larangan Allah, karena dengan kejujuran seperti itu, tentu kita akan semakin yakin bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah kebenaran, ya. Yakin, dan kita tidak kemudian ragu-ragu, ya. Tidak juga kita kemudian menganggap bahwa ini mungkin sesuatu hal yang belum pasti misalnya dan sebagainya, ya. Maka tentu dengan kita berupaya untuk hadir, ya, kejujuran dalam diri kita, maka itu adalah bagian dari konsekuensi atau bagian dari syarat diterimanya dari Allah. Kemudian berikutnya ikhlas, ya. Jadi seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat harus ikhlas, ya, ikhlas pada Allah. Jadi bukan dia dipaksa, bukan karena ingin ya, tapi dia ikhlas benar-benar, ya. Baik, berikutnya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat benar-benar cinta. Jadi cinta dengan dua kalimat syahadat tersebut, ya. Kemudian berikutnya meninggalkan tauhid. Jadi meninggalkan sesembahan kepada selain Allah, ya. Tauhid artinya sembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pembatal dari syahadatain. Ya, ini termasuk juga pembatal tauhid, ya. Yaitu syirik dalam beribadah. Syirik apa artinya?
yaitu memperduakan Allah, mempersekutukan Allah, menganggap bahwa ada zat yang lebih kuat, ya, atau bahkan yang menyamai, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika seorang meyakini bahwa ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka adalah syirik dan dosa besar. Kemudian berikutnya pembatal syahadatain adalah juga tidak mengkafirkan orang kafir dan masih ragu terhadap kekufuran orang kafir serta membenarkan mereka. Jadi kalau dalam diri kita masih ada keraguan, ya, ada keraguan, ya, bahwa apa yang ada dari adanya orang-orang kafir, ya, baik orang Nasrani maupun yang orang Yahudi, dan dia tidak yakin bahwa itu adalah kekafiran, ya, maka berarti dia masih ragu-ragu dengan Islam itu sendiri, ragu-ragu dengan persaksiannya bahwa tidak sembahan yang benar sembah tidak hanya Allah, sehingga yang demikian itu akan menjadi pembatal, ya, pembatal syahadatain. Baik. Dan aku sekalian terima kasih Allah Subhanahu wa taala di dalam ya, saya coba dulu pindah ke ini. Ya, di dalam kesaksian kita bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah, ya, maka berarti kita harus yakin bahwa orang di luar Islam adalah jalan kesesatan, ya. Baik, berikutnya tadi, ya, ini ada yang lewat. Baik, berikutnya adalah saya close dulu ini. Oh iya. Saya lanjutkan. Ya. Jadi membenci dan tidak menerima sesuatu ajaran ini tadi, ya, mana tuh sih sebelumnya? Ya, ini. Ya, yang ke berikutnya menjadikan antara dia dan Allah sebagai perantara, berdoa kepadanya, meminta syafaat dan tawakal, bernadar dan menyembelih dan berkorban, ya, untuk mereka. Maksudnya apa? Pembatal syahadat itu juga ketika dia berkorban tapi bukan atas nama Allah, bukan untuk Allah, tapi dia niatkan untuk selain Allah. Itu. Kemudian berikutnya yang menjadi pembatal syahadatan, ya, adalah meyakini selain petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk beliau atau hukum lain
dan merasa lebih baik dari hukum Allah, ya, hukum Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus meyakini bahwa hukum yang terbaik di dalam kehidupan dunia ini hanyalah hukum Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada hukum yang lebih baik dari itu. Kemudian yang berikutnya yang menjadikan pembatal syahadatain adalah membenci tidak menerima suatu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sekalipun ia mengamalkannya. Ya, jadi kalau dia mengamalkan agama ini, tapi kemudian ternyata dia benci, ya, maka ini adalah bagian yang membatalkan dari syahadah, membatalkan dari tauhid, ya, mengisahkan Allah. Kemudian berikutnya menghina dan melecehkan serta mengolok-olok syariat. Jadi kalau ada yang mengolok-olok syariat, ini dosa besar nih, ya. Jadi tidak boleh kita mengolok-olok. Walaupun saya ada teman kita yang berjenggotnya panjang, kemudian ada yang celananya agak ngatung, ya. Itu kita nggak boleh lecehkan itu, karena jenggot itu bagian dari ajaran Islam yang Nabi dan para Rasul, ya, itu